Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Buat yang baru ikut, BTW kalian udah ikut tutor yang keberapa? Coba tulis di komen, Bang. Buat yang baru pertama ikut, kenalin namaku Kak Daus. Nanti aku yang akan ngisi kelas di Matematika, baik yang gratis ini maupun yang berbayar. Baik yang nanti kelompok atau yang privat untuk mapel matematikanya. Kalau yang lain tentu bukan aku, karena ada temanku spesialis bidangnya masing-masing nanti. Nah, buat yang kedua, selamat datang kembali. Buat yang pertama, selamat datang. Jadi sedikit ya tentang apa itu tutor bergizi gratis. Jadi TBG ini nanti itu insya Allah akan jadi program rutin minimal mingguan deh. Sekali seminggu atau ya 2 minggu sekali. Kalau mentok banget nggak ada waktu gitu. Semingguan yang bisa kalian ikutin di Nakamatika. Nanti infonya di grup Telegram atau channel WA itu dan tentu akan tetap di-post di tweet biar ya yang belum tahu nanti bisa tahu gitu. Atau kalau kalian punya temen yang belum tahu, belum ikutan, terutama yang nggak bimbel, boleh diajak buat ikut ini. Karena ya itu ngitung, aku dulu pernah di fase kayak kalian, di kondisi ekonomi yang kurang beruntung, jadi ya aku sekarang pengen bantu kalian yang dulu yang pernah di fase yang sama kayak aku dulu. Jadi di TBG nanti kayak tadi ada dua topik yaitu topik teknis sama non teknis. Hari ini seperti yang tadi udah aku sebut untuk topik teknisnya kita akan bahas tentang baris dan deret, mungkin akan spesifik ke aritmatik sama geometri yang mana udah dipelajari kan di kelas 10 sama 11 tadi beberapa dari kalian. Nah, terus untuk non teknisnya karena UTBK nggak cuma teknis, kita juga non teknis, kita akan bahas ini, membedah fenomena buzzer baik di yang sekarang rame lewat atau yang nanti di pemilu juga akan rame. Coba aku mau tanya kalian dulu, mau bahas apa dulu nih? Teknisnya dulu apa non teknisnya dulu? Silakan coba tulis di chat mau yang mana dulu. Aduh langsung satu orang jawab buzzer, laras teknis satu sama. Non, oke, buzzer udah mengampat nih. Teknis mulai menyalip. Oke, kayaknya yang non dulu ya. Baik. Jadi kita akan mulai dengan topik non teknis yaitu membedah konsep buzzer. Kalau kalian dengar buzzer pasti udah apa ya? Bukan hal yang pertama kalian dengar kan? Udah sering juga dengar entah dulu di pemilu atau ya di jualan buzzer ini, buzzer pihak ini, buzzer itu dan semacamnya. Nah, spesifik di konteks jualan produk apapun karena kalian adalah kelas 12 atau gap atau semi gap yang produknya mungkin apa ya, seputar bimbel semacamnya berarti kita akan spesifik ke buzzer bimbel gitu ya mungkin ya. Pertama-tama yang harus kita semua tahu konsep buzzer ini tuh model bisnis yang umum. Jadi bukannya kayak apa hal yang salah gitu enggak. Buzzer tuh umum gitu. Dia sebagai salah satu alat marketing. Jadi nggak ada yang salah. Di itu dulu. Kita harus sama-sama sepakati bahwa buzzer itu nggak salah. Konsep buzzernya ya. Ya karena memang dunianya sekarang kayak gitu. Eranya kan sekarang era informasi. Tiap orang itu punya gadget, punya corong untuk berbicara gitu. Sehingga ya kayak testimoni itu jadi kayak semacam alat apa ya buat nambah kepercayaan. Jadi di sana dimanfaatkan muncullah konsep itu. Dan yang kedua, yang melatar belakangi itu adalah ini sistem istilah kerennya affiliate. Bahasa umumnya makelar. Kalian tahu kan makelar itu apa? Ada yang nggak tahu istilah makelar?
Coba, kayaknya maklar ini istilah lama nggak sih? Kalau sekarang ya affiliate gitu. Bahasanya kan sekarang di keren semua tuh. Coba ada yang baru dengar nggak istilah maklar gitu? Tahu ya, Teksa. Enggak. Jadi just tip, mungkin. Jadi simpelnya maklar atau bahasa itu kayak orang yang menjembatani atau ingin menjual sebuah produk. Nah, kenapa mereka ingin menjual? Kenapa para buzzer atau afiliator itu ingin menjual? Karena nanti setiap satu transaksi itu mereka dapat ini, dapat uang atau ya istilahnya mungkin cuan gitu kan. Jadi sama-sama diuntungkan. Produsen diuntungkan dengan jualannya laku, sementara makelar atau afiliator itu diuntungkan dengan komisi lah. Oh iya, aku lupa komisi. Di TikTok itu kan banyak di TikTok ya, keranjang kuning atau apa. Itu satu bentuk komisi itu sebenarnya ya. Ini sama prakteknya. Mungkin kalau kalian main ML atau ngikutin Mobile Legends ada Mas Ade Setiawan itu kan afiliator yang sukses contohnya tuh. Itu kan sampai di notice brandnya gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dijalankan dengan benar nggak ada salahnya, sama-sama untung. Produsen untung, kalau nggak salah beliau kan dulu parfum ya, sampai di notice sama brandnya karena sesukses itu. Jadi praktiknya sebenarnya itu bukan hal yang salah. Jadi ini dasarnya. Nah, tapi namanya alat itu ada dua sisi. Kita sekarang masuk ke ini, poin mau ke masalahnya gitu. Kayak pisau, misalnya pisau lah ibaratnya. Kalau di tangan orang yang benar, pisau kan bisa untuk masak, koki dimasak, atau kalau misal pengrajin ya buat memproduksi kerajinan. Tapi kalau di tangan orang yang misalnya gangguan jiwa, ya nusuk orang, atau di tangan orang yang jahat, ya bisa untuk ngelukain atau membunuh dan semacamnya. Nah, buzzer pun sama. Jadi untuk di tangan yang tepat, produsen untung, produknya laku, awareness-nya nyampe, makin banyak orang tahu. Si afiliatornya untung dapat uang, konsumen pun juga diuntungkan karena dia nggak perlu nyari info detail, tapi kayak barang tuh datang sendiri ke dia gitu. Kalau cocok barangnya. Nah, yang jadi masalah itu ketika apa? Ketika buzzernya kehilangan arah, si alatnya kehilangan arah gitu. Kenapa dia kehilangan arah? Tadi bisa satu, dia terlalu fokus untuk mencari cuannya aja tanpa memikirkan dampak di belakangnya. Ini mungkin yang sering kejadian sekarang kan banyak tuh ya. Sekarang lewat di TL di Twitter bagi di repostnya tim tanpa les gitu-gitu. Nah, biasanya ciri-cirinya itu ya kelihatan kok. Dia promosinya kayak membabi buta gitu. Mereka akan bilang bimbelnya cocok untuk semua orang. Padahal, nah ini nanti kayaknya aku bakal jadi post sendiri nih tentang cara memilih bimbel gitu. Atau tentang ini, kecocokan bimbel kali nanti topiknya ya. Jadi bimbel tuh cocok-cocokan sebenarnya. Ada yang cocok dengan bimbel ini, mungkin karena yang pengen belajar dari basic ini. Oh, ada yang pengennya itu belajar soal yang sulit-sulit, ya ngambil bimbel yang ini gitu. Oh, ada yang ya pengen cara cepet, ya nanti cari bimbel yang lain dan semacamnya. Jadi bimbel tuh cocok-cocokan. Tapi ya tadi karena mereka ingin menjual dan nggak peduli sama konsumennya, pokoknya terjual dulu, maka nanti dia akan jadi membabi buta gitu. Terus yang kedua ini overclaim, overpromise, pasti lulus PTN. Sekian persen siswaku lulus PTN. Padahal ini yang apa ya fenomena yang aku baru dapat juga sih. Jadi ini
Ternyata banyak dari kalian tuh yang bimbel nggak cuma di satu tempat aja ya. Ternyata ya beberapa tahun kemarin itu banyak yang misal ngambil bimbel offline sama online sama sekolah atau bahkan tiga bimbel online, offline, privat gitu-gitu. Jadi siapa yang berperan ke kesuksesan kalian? Sebenarnya kan semua punya peran, tapi kan nggak satu-satunya gitu. Kalian punya, mungkin yang privat punya, dari kelompok punya, dari yang offline online punya. Tapi kadang ya diklaim gitu. Jadi kalau udah overclaim lalala, ya itu mungkin jadi tanda kutip red flag gitu-gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter juga milah-milah. Sekali lagi karena mereka tujuannya menjual, ya udah jelas dong mereka akan jualan janji manisnya gitu. Terus yang ketiga udah mulai negatif campaign gitu, menjelek-jelekan gitu. Ini kalau dibilang salah juga bakal jadi perdebatan yang panjang. Mungkin aku bilang nggak etis aja gitu. Ada kok cara lain selain kayak nunjukin kejelekan yang lain. Kita bisa tonjolkan positif dari misal aku jual sesuatu, aku tunjukin plusnya, tapi juga nggak ada salahnya aku nunjukin minus dari yang lain gitu. Nah, ini pilihan sebenarnya. Cuma ya terserah kalian. Kompas moral kalian menganggap ini etis atau enggak gitu. Dan yang keempat ini yang paling kayaknya paling tanda kutip gitu ya. Biasanya mereka kalau udah kehilangan arah tuh annoying banget. Mungkin kalian pernah lihat tuh lewat. Aku pernah kayak retweet atau quote ya. Ada satu orang S3, mas-mas S3, aku lupa filsafat kalau nggak salah, yang mengkoreksi satu kesalahan di sebuah buku tentang TU gitu. Beliau kan udah jelas ilmuannya, filsafat ya belajar logika dalam. Ada studi tweet salah teman kalian nge-post terus beliau ngeliat oh salah nih diingetin gitu. Nah dari sana muncul tuh ada orang perhatiin ada beliau sempet apa ya di quote tweet kok balas-balasan tweet gitu sampai apa ya pakai kata-kata yang kurang gitu lah membela sebuah buku yang emang ya udah salah itu harusnya kan ada pilihan oh ya udah salah maaf itu kan bisa koreksi tapi ya dia nggak dia ambil tetap itu kan salah satu ciri yang annoying gini dia kayak bela gitu nah itu biasanya ya udah ini dia apa tapi yang kehilangan arah gitu ini mungkin beberapa cirinya udah kalian tahu nih ya dia kalian itu apa ya kita itu nggak bisa untuk menghilangkan praktek ini jadi seharusnya kan ini cuma jadi sebenarnya ini akarnya ya sorry akarnya ini ciri-cirinya ini tadi. Nah untuk apa ya menghilangkan ini kan tadi buat cara ngilangin praktek ini gimana Kak? Yang pertama itu kan ada beberapa pihak ya. Satu, pertama produsen aku coba buat ini kali ya produsen. Yang kedua ada pihak mungkin buzzernya. Yang ketiga konsumen. Ketiganya harus berbenah gitu. Buat buzzernya mungkin ini pelaku industrinya harus jadi marketer yang terdidik. Ada banyak loh cara untuk menjual barang dengan cara yang nggak annoying gitu. Tapi ya lagi-lagi karena ini nanti terkait sama perut alias ya udah ekonomi cukup susah, sulit untuk diubah. Ini tugasnya pemerintah bukan tugasku. Nah, sekarang aku ngasih solusi kalian aja. Jadi, mau nggak mau, kalian itu harus jadi konsumen yang terdidik. Caranya gimana, Kak? Ya, satu, nanti perbanyak sumber. Jangan mudah percaya ke satu testimoni gitu, misalnya. Terus kedua, kalau misal ada tempat buat tanya-tanya terkait misal apa satu produk itu tertentu, misal bimbel, ya tanya aja sebanyak mungkin. Kalian juga nanti harus tahu ya kayak jangan nanya di malam hari ya, diposisikan diri kalian seperti kalian ingin di apa ya, di treat gitu.
Jadi jangan ngechat mengganggu malam, jangan spam, tanya aja nanti biar buzzer yang educate tadi, semoga educate, itu balasnya juga enak gitu. Jadi se tanya sebanyak-banyaknya, tapi tetap harus sopan. Sebanyak-banyaknya. Misal kalau kalian nanti mau tertarik ikut bimbel atau kelas matematika, baik yang privat maupun yang itu, silakan tanya aja di DM nanti. Insya Allah aku nggak akan jadi orang yang annoying. Kalau annoying ya, maaf. Tapi insya Allah aku akan berusaha nggak jadi kayak gitu. Dia bisa mulai dari dua ini aja. Nanti makin lama sense-nya akan terbangun. Harapannya nanti kalau para konsumen cerdas, mau nggak mau, buzzer pun juga harus evolve nanti. Jadi kalau memang produknya cocok, bisa dibeli. Atau kalau kata orang, kalau kata statue-statue, kalau cocok datang ke rumah kan. Jadi ya kalau cocok beli, kalau enggak ya cari yang lain yang lebih pas. Jadi enggak sebisa mungkin nggak akan maksa. Jadi kurang lebih itulah terkait fenomena pertimbangan duniawi. Ada yang mau nanya dulu nggak atau cerita terkait perbazaran duniawi ini? Nah, benar aku sambil baca chat ya. Oke, minimal kalau salah. Nah itu aku nggak tahu tuh ya. Kenapa nggak dikoreksi itu? Iya Bina kalau nggak salah. Nah, tweetnya Bina. Iya benar Bina itu. Jadi apa ya? eh kalau soal affiliate app belajar itu, oh gini, kalau affiliate app gini ya, ini ya sama kayak apa yang tadi aku bahas. Kan akar dari buzzer ini affiliate. Ya, aku pun juga beberapa kali dapat tawaran. Salah satunya tuh, yang sering aku promosiin juga, kalau kalian mau ikut Zenius, jadi aku kan juga punya kodenya Zenius. Aku punya kode Zenius X Nakama. Kalau kalian pakai kode ini, kalian akan dapat diskon tertentu gitu. Diskon 10% kalau nggak salah. Nah, caraku untuk mempromosikan sebisa mungkin nggak akan aku buat kayak apa ya, nggak akan aku buat annoying gitu. Jadi aku akan jelasin, oh plusnya ini, minusnya ini. Mungkin caraku nggak akan dilakuin sama orang lain. Lagi-lagi itu kan balik ke pribadi orang-orang lagi. Jadi kalau kalian ngerasa cocok dengan cara belajar yang dari dasar, fundamental, terus cuman ini coret-coret, coret-coret itu ada plus minusnya loh. Coret-coret itu plusnya kalau kalian pakai paket data, itu lebih hemat dibanding yang colorful gitu. Kan lebih makan bandwidth atau makan data tuh. Jadi cocok buat itu. Terus kalau kalian yang nggak terlalu mendewakan cara cepat, ya menurutku cocok. Kenapa? Karena aku dulu pernah pakai ini testi pribadi beneran aku pernah pakai. Jadi ini contohnya gini. Nah, kalau kamu ngerasa misal annoying, apalagi kalau misal di medsos ya, di medsos gitu. Satu, ada fitur namanya mute. Ya udah, kamu mute aja misal orang yang annoying itu satu. Atau kalau bener-bener annoying banget bisa sampai blok kali. Ya ini fitur yang diciptakan oleh medsos kan, blok aja nggak apa-apa. Tapi kalau misal kamu tertarik, ya silakan tanya-tanya gitu. Tapi ya, kalau udah annoying, bisa pilih ini, mute atau blok gitu. Selagi dia nggak ganggu banget, ya udah abaikan. Tapi kalau benar-benar ganggu, blok aja gitu. Mungkin itu sih. Nggak, kalau kebanyakan cara cepet itu nggak bagusnya. Ini tentang cara cepet udah aku bahas ya di apa? Tutor bergizi yang keberapa? Sorry, TBG tahun lalu sih. TBG tahun lalu, tahun ajaran lalu, maaf, masih tahun ini. Aku post di YouTube videonya. Jadi ini preferensiku ya. Kalau
cara cepat kebanyakan itu nggak bagus menurutku. Karena ini sebenarnya bergantung ke rumus, terus situasional. Kalian tuh bakal menghafal banyak hal gitu loh. Ketika soal diubah, bingung kalian. Tapi kalau misal tahu konsepnya, tahu oh harus kemana, maka kalaupun ini analoginya, misal kalian mau ke dari tempat A ke tempat B. Kalau kalian tahu alamatnya misalnya ya, tahu alamat dan petanya, peta labirin ini, misal jalan ini tertutup misalnya, kalian kalau tahu alamatnya, oh tinggal cari jalan ini aja deh. Ah, gitu. Ini ketutup. Oh, lewat sini. Tapi kalau cuma hafal jalan aja, once jalan ini ketutup, ya udah, kalian nggak bisa ke sana. Analoginya kurang lebih kayak gitu. Orang-orang yang jago itu mereka-mereka yang nemu cara cepat sendiri. Dari mana? Dari hafal petanya dan tahu konsep-konsepnya. Itu kalau pendapat tentang cara cepat. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait hal ini? Jadi nggak apa-apa agak lama dikit. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan sambil kalian nulis pertanyaan. Nah, aku mau memberitahu sedikit. Itu lagi buka kelas juga. Nah, ini contohnya. Contohnya promosi. Kalau kalian merasa cocok dengan cara mengajarnya, misal bisa cocok, bisa cek di tutor bergizi gratis atau rekamannya di apa ya di YouTube atau kayak video-videoku, post-postku di Twitter, di X. Silakan kalau tertarik nanti bisa ikutan atau kalau mau tanya-tanya silakan DM aja dulu. Jadi beberapa fasilitasnya nanti ada live kelasnya tentu. Terus ini ada fasilitas kalian bisa nanya soal PKPM di jam berapapun. Cuman ya aku nggak janji balas di jam itu juga. Misal kalian nanya jam 10 ya mohon maaf aku mungkin udah tidur jam 10 atau jam 10 nggak sih jam 1 malam maaf. Jam 1 mungkin aku udah tidur jadi ya aku balasnya paginya atau apa. Jadi ini salah satu fasilitas yang akan kalian dapat. Kalau kalian ngerasa butuh itu silakan nanti coba ikutan. Nanti ada juga modulnya, terus insya Allah tutornya juga udah berpengalaman. Aku udah 3 tahun ini, 4 mungkin, 3 atau 4 tahun. Dan nanti ada grupnya juga. Ada beberapa pilihan ya nanti bisa ikut yang tahunan. Yang tahunan ada promo dari harga 650 ribuan jadi 499 ribuan aja buat 50 orang aja. Terus kalau mau cicilan juga bisa, atau kalau mau bulanan juga ada promo yang bulanan 89 ribu aja untuk 50 orang yang pertama. Di sedikit itu mungkin sebelum kita mulai. Kalau tertarik atau mau ikutan nanti silakan chat atau DM aja buat tanya-tanya. Kalau bisa kita lanjut ke faktor atau materi teknis, ketik satu coba. Silakan. Ketik satu. Satu, 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 satu. Oke. Baik, semoga sedikit tadi ya tentang perbuzzeran duniawi bermanfaat buat kalian ke depannya. Kalau ada temen yang nanya, kalian bisa bantu sebarkan biar makin banyak konsumen yang cerdas dan makin berkurang buzzer-buzzer yang annoying. Buzzer cerdas mah bayarin nggak apa-apa. Kalau buzzer annoying, skip dulu. Oke, yuk kita mulai ke materi teknisnya. Baris dan deret. Kenapa aku pilih baris dan deret? Ada beberapa alasan ya. Baris dan deret itu materi yang menurutku nggak sulit banget. Kategorinya itu easy to medium lah. Ya ada dikit yang hard gitu loh. Easy to hard, sorry. Gini aja kali biar enak. Jadi banyak yang muncul level easy, ya mungkin nanti ada yang hard kalau udah masuk ke soal simak atau apa. Tapi menurutku ini secara materi itu masih bisa dikejar. Yang kedua ini masuk di TKA sama di SNBT.
Buat SNBT spesifik, dia keluar terus 3 tahun terakhir. Bahkan dia muncul nggak cuma di PK dan PM. Ya, dia sangat-sangat prioritas. Yang mau TKA apalagi. Nah, ini beberapa alasannya. Ini contoh kisi-kisinya. Penerapannya pun juga banyak. Ada di masalah pertumbuhan nih kayak apa? Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pasien atau apa? Istilahnya apa sih kalau COVID itu? Korban atau apa? Coba aku lupa. Istilahnya apa ya? Kalau COVID itu ya. Apa sih? Istilahnya korban, bukan korban ya, apa sih? Terjangkit apa ya namanya ya? Aku lupa istilahnya, cuma ya orang yang terjangkit itu kan kalau COVID itu kan kemarin virus-virus itu kan dia apa menyebar secara eksponensial. Nanti ada masuk ke materi baris gini. Peluruhan ini radioaktivitas, kalau kalian belajar fisika, nuklir dan semacamnya itulah radioaktivitas. Bunga tunggal, anak-anak ekonomi, mat ekonomi yang IPS. Jadi atau kalau kalian tahu apa yang sekarang lagi agak booming investasi gitu-gitu, saham, kripto atau jangan-jangan kalian bocil Timothy Ronald, sekolah nggak penting, gym nggak penting. Jadi ini kan konsepnya kan konsep bunga majemuk sebenarnya. Kalian naruh uang, terus nanti dia compound gitu. Ngikutin sama gimana naik turunnya si marketnya itu. Ya harus tahu konsepnya ginian, biar kalian kalau mau beneran terjun ke dunia perkriptoan, duniawi ya minimal tahu giniannya lah, ekonominya apa gitu. Biar nggak jadi korban juga. Itu kan juga banyak buzzernya tuh beliau. Clipper, iya kalau sekarang ini istilahnya Clipper kalau sekarang. Clipper kalau di TikTok sekarang. Balik ke sini, jadi materinya itu, ini aku nggak akan bahas detail materinya ya. Singkat aja, kalau baris ini nanti UN atau bertanya suku ke N, suku ke berapa dan semacamnya. Kalau di aritmatik ada yang masih belum hafal? UN aritmatik A tambah N min satu kali B. Ini baris aritmatik. Kalau geometri apa? UN sama dengan A kali R pangkat N min satu ya. Apa sih konsep penting dari aritmatik? Dia punya ini beda. Beda itu apa? Selisih suku berdekatan. UN plus satu min UN. Jadi bisa tulis U2 min U1, U3 min U2, dan seterusnya. Kalau ada baris bilangan, yang mana dia punya selisih yang konstan, oh dia baris aritmatik. Atau sebaliknya, kalau ada kalimat diberikan baris aritmatik seperti ini, lalala gitu, maka baris itu harus punya memenuhi sifat ini, selisih tiap suku yang konstan. Kalau geometri, ciri khasnya di rasio. Apa itu rasio? Dari kata-kata rasio, ada yang tahu nggak rasio itu apa artinya secara bahasa? Nah, ya minimal dihafal, tapi yang wajib paham. Ada yang tahu rasio itu apa artinya? Kalian kan pernah dengar istilah bilangan rasional, perbandingan, benar. Dari kata rasio, rasio itu ya benar perbandingan. Makanya kalau bilangan rasional itu kan apa? Pecahan kan ya. Pecahan itu kan ya salah satu bentuk perbandingan. Terus fungsi rasional itu kan ya fungsi yang ada apa ya ada pembagiannya gitu. Nah, pembagian apa atau perbandingan apa kalau di baris geo perbandingan antara sama kayak tadi suku berdekatan.
Nilainya juga harus konstan. Atau R sama dengan UN plus satu per UN. Udah, ini aja untuk konsep barisnya. Nah, kalau deret, ini nanti bicara ke jumlah. Kalau deret, itu terkait jumlahan. Jadi selain kita tertarik dengan, kita punya pola nih. Pertama-tama kita tertarik kayak ke ini suku kesekian berapa ya? Namanya manusia, lama-lama ngelunjak kan. Oh, aku pengen tahu jumlahnya deh. Nah, buat tahu jumlahnya, biasanya pakai S kan ya, S, N gini. Untuk aritmatik, ada dua model rumus, tapi dia sama. N per 2 A tambah UN. Kalau kalian substitusikan nilai UN di sini, nanti akan didapat A tambah A plus N min 1 kali B. Ini kan rumus yang kedua. 2A tambah N min 1 kali B. Ada dua rumus ini, silahkan nanti mau pakai yang mana. Pakai ini ketika diketahui UN-nya. Pakai ini kalau nggak diketahui UN-nya. Tapi terserah sih, misal diketahui UN, kalau mau pakai ini juga boleh-boleh aja. Ini yang pertama, kalau geometri ada apa? Di geometri ada dua ya, dua rumus. Yang pertama itu Sn sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. Yang kedua A 1 min R pangkat N 1 min N. Ada yang tahu nggak bedanya apa ini? Coba ada yang tahu bedanya apa? Satu sama dua? Gimana? Ada yang tahu bedanya? Guys, sorry, bentar aku izin apa stop share. Aku mau screenshot bentar ya buat nanti dokumentasi. Kalian juga boleh screenshot nanti meeting ini kalau mau di-post di Twitter boleh banget tuh. Nanti silakan tag Nakamatika. Yang beruntung insya Allah di fallback. Oke, udah. Ntar aku cek lagi jawabannya. Nol apa itu? R-nya positif sama negatif. Kurang tepat. Siapa itu ikan? Kurang tepat. Ram satu min R pangkat N kalau ini kalau lebih dari satu gini. Berarti kalau negatif gimana Ram? Ini kan belum mencakup yang negatif tuh. Hampir benar. Dikit lagi. Yang ini juga hampir benar. Ini hampir benar. Coba yang lain ada yang mau melengkapi nggak? Gimana? Atau lupa? Yang lupa coba ketik lupa dong. Biar aku tahu. Siapa aja yang lupa? Ini hampir benar. Dia lupa. Oke, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Lupa, lupa. Oke. Yang penting jangan lupa sholat buat yang muslim ya. Jadi ini hampir benar. R lebih dari satu. Sedikit yang belum adalah atau R kurang dari min satu. Yang itu ini benar kurang dari satu, tapi ininya batasnya min satu. Nah, notasi yang lebih apa ya, lebih enak selain pakai notasi ini, kalian udah belajar nilai mutlak belum? Aku mau nyambung dikit nih. Kalian udah belajar nilai mutlak nggak? Nilai mutlak. Udah ya. Nah, biasanya notasi ini disampaikan dalam bentuk mutlak. Mutlak R lebih dari satu. Kalau pakai mutlak tadi, maka udah benar. Karena mutlak R lebih dari satu itu penjabarannya ini atau ini. Yang ini mutlak R kurang dari satu. Itu penjabarannya ya si ini.
Jadi materi A itu ya nyambung ke materi B. Paham ya konsep pertak sama mutlak? Di syaratnya bisa pakai mutlak ini. Mutlak R lebih dari satu, mutlak R kurang dari satu. Atau kalau nggak pakai mutlak, ya harus lengkap. R kurang dari atau lebih dari, R di antara satu sama minus satu. Ada yang mau tanyakan dulu terkait ini? Hampir habis materinya nih. Satu lagi materinya. Sampai jumlah deret geometri ini. Ada yang mau tanya dulu coba. Oh iya, aku lupa juga. Tolong nanti ke depannya kalau kelas ini ingetin aku. Buat yang baru ikut ya, kalau di kelas matematika, baik yang berbayar ataupun yang gratis, biasakan tiga hal ya. Kita biasain bareng-bareng tiga hal. Satu, jangan takut nanya semuanya. Sesimpel apapun sampaikan aja. Yang kedua, jangan takut menjawab terus salah. Nggak apa-apa. Kalau kalian punya jawaban, ragu, lempar aja. Kayak tadi kurang tepat, ya nggak apa-apa. Ada yang benar, ada yang salah, nggak apa, lempar aja, latihan. Sama yang ketiga, kayak tadi ketika aku bahas tentang fenomena ini ya tadi, fenomena ini kan tadi ada chat yang banyak tuh, yang aku nggak bisa keep up itu. Kalau kalian bisa ngelihat dan tahu jawabannya atau bisa bantu, jangan pelit buat bantu jawab. Karena kan pasti di antara sekian orang ini ada yang misal lebih paham daripada yang lainnya. Iya, dengan kalian ngebantu yang lain itu mempertajam pengetahuan kalian. Boleh ulang nggak kenapa harus mutlak? Oke, nyambung ya pertanyaannya antara Izan sama Leguna. Kenapa harus mutlak? Jawabannya nggak harus Leguna. Ini hanyalah apa ya? Alternatif penyajian aja. Ada buku yang pakai syarat ini pakai mutlak gitu. Untuk apa? Apa ya? Membuat ringkas aja. Karena kalau pakai mutlak itu cukup nulis ini aja, udah mengartikan ini. Begitupun ini, nulis ini artinya ini. Jadi kenapa harus? Jawabannya nggak harus. Ini alternatif aja. Nah, kalau penjelasan kenapa mutlak gitu, jadi ada konsep. Karena ini di luar itu ya, di luar materinya. Mungkin aku dikit aja ya. Di pertaksamaan mutlak ada konsepnya gitu. Kalau ada mutlak X kurang dari K, ini tuh sama dengan X lebih dari X kurang dari K dan X lebih dari negatif K. Kalau mutlak X lebih dari K, maka X lebih dari K atau X kurang dari negatif K. Ini konsep mutlaknya, bisa. Nanti mungkin kalau bahas nilai mutlak, ya akan aku bahas lebih detail. Sekarang ini aja ya. Di kenapa kayak gitu? Ada konsep atau prinsip di nilai mutlak kayak gini. Terjawab, Izan? Atau mau follow up? Yang lain juga sekarang mau nanya. Lebuna juga boleh kalau ada follow up question. Kalau R-nya pecahan pakai yang mana, Kak? Nah, bagus nih pertanyaannya. Kalau R-nya pecahan pakai mana? Ayo, aku mau lempar kalian dulu. Kalau R-nya pecahan, pakai satu apa dua? Coba. Atau bisa keduanya? Coba. Jawab dong. Yuk, jangan takut. Lebuna dua. Oke. Ran pakai mie. Kan bisa keduanya. Mas Setio Aji dua. Oke. Sadar ya, Ran ya. Ya, karena Egi, Agi atau Egi nih, Agi nggak nyebut pecahannya apa. Ingat ya, pecahan itu kan ada juga yang namanya pecahan campuran ya. Atau kondisi ketika P per Q tapi P lebih dari Q. Kalau kondisinya pecahan yang ini, ya
pakai yang atas. Tapi kalau pecahannya itu P kurang dari Q atau yang di antara ini mau plus atau min, maka pakai yang kedua. Itu ya, Aki. Nah, terjawab Aki. Itu ya kalau pecahan ya lihat dulu dia gimana. Kayak ada rasio misal jadi 3/2 kali sebelumnya. Maka pakai yang ini. Tapi kalau setengahnya pakai yang ini. Bagus nih pertanyaannya. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Kalau aman, ketik lanjut Kak. Coba aman? Gak masuk. Soalnya nggak bisa pakai Android. Aku kurang tahu ya. Jurnal itu kalau yang di webnya kan ada ini, ada tiga tuh, Windows, Mac, sama Linux. Entah deh. Tapi coba tanya, harusnya ada yang udah itu sih, tanda kutip, ngasih solusi. Di forum-forum aja coba cari nanti. Nah, harusnya di forum-forum udah, mungkin udah ada yang nyoba. Oke, aman ya. Aku lanjutkan. Jadi, kan kita tadi udah belajar ini nih, deret geometri yang ini. Karena perlu kopas dulu. SN ini kan jumlah untuk apa ya? Deret bilangan sampai suku ke N. Tapi nanti ada masanya ketika kalian ngitung ginian. Ada masanya gimana kalau ternyata N-nya tak hingga gitu. Atau sangat banyak. Nah, untuk S tak hingga itu hanya dipenuhi untuk deret yang konvergen. Konvergen itu kalau kalian belajar di fisika ada apa ya? Ada konkev, konveks atau apa. Pokoknya konvergen itu menuju nilai tertentu gitu. Hmm, kayaknya sih iya. Aku lupa tapi detailnya gimana. Iya, kalau di kalkulus ada tesnya, benar kata Rang ini. Kalau di kalkulus ada tesnya. Tes. Jadi nanti kalau kalian ini sedikit spoiler untuk kalian yang pengen kuliah di STEM, di kalkulus tuh ada materi baris sama deret. Kalau di SMA kalian cuma dikasih dua ini, di kalkulus nanti kalian harus ngecek sendiri. Ini barisan itu benar-benar konvergen atau enggak ya? Ada ujinya nanti, uji baris sama deret nanti. Ada yang pakai uji limit, uji rasio, uji lupa integral kalau nggak salah. Uji jadi diintegralin gitu nanti. Di itu materi untuk kuliah. Tapi kalau yang sekarang di SMA sebatas ini aja biasanya. Buat yang mau belajar, silakan cari aja buku kalkulus gitu. Baris sama deret, ada ujinya nanti. Nah, yang konvergen itu cuma yang ini, yang kedua aja. Yaitu ketika mutlak rasionya kurang dari satu. Sehingga untuk S tak hingga, ini kan tinggal oh diganti aja. Meskipun sebenarnya nggak boleh ya secara matematik. Cuma ya udah aku ikutin sekarang aja dikit. Kalau kalian punya bilangan pecahan yang di antara min satu atau satu, spesifik ya, pecahan yang pembilang lebih kecil dari penyebut, itu makin gede pangkatnya, dia gimana perilakunya atau kecenderungannya. Misal aku punya setengah deh, rasionya setengah gitu. Atau 1/10 kali, lebih enak. Berarti kalau rasio kuadrat 1/100 ya, rasio pangkat 3 0,001. Rasio pangkat 6 aku 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau rasio pangkat 10, pakai notasi ilmiah gini ya. Nah, kalau rasionya gede banget gimana nanti? Maka nilainya menuju berapa?
nilainya akan menuju ke nol kan. Sehingga ini jadi A1 min nol. Makanya rumus S tak hingga itu A1 min R. Beginilah teman-teman. Biasanya tinggal dihafal aja dikasih ini. Tapi kalau penasaran dari mana ini? Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Sambil aku lanjut dikit. Nah, dengan kalian tahu ini bahwa S tak hingga itu hanya berlaku untuk del konvergen ini cukup penting terutama kalau udah masuk soal-soal level SIMA atau level apa utul yang mandiri-mandiri itulah yang absurd-absurd gitu. Nanti biasanya kalau kalian udah paham konsep ini, biasanya soalnya tuh nggak ngasih keterangan rasionya gimana, tapi sebuah deret geometri mempunyai jumlah tak hingga sama dengan sekian. Nah, kalau ada kata-kata itu, maka rasionya itu langsung di rentang ini. Jadi infonya nggak dikasih eksplisit, implisit gitu. Cuma dikasih tahu deret ini punya jumlah tak hingga. Stop. Kalimat itu, kalau kalian udah paham konsepnya, bisa diekstrak jadi dua informasi. Oh, nanti dia punya ini nilai ini dan bisa digunakan rumus ini. Yang kedua, rasionya di antara satu dan min satu. Tuh. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke sesi bahas soal terkait review simple materinya? Gimana? Ada yang mau nanya? Kalau aman, ketik satu atau ketik dua deh, satu terus. Coba ketik dua, dua. Ini bukan berarti aku endorse paslon nomor dua ya. KS tak hingga ada ganjil dan genap itu gimana? Kalau kalau S tak hingga kayaknya agak jarang ada ganjil genap. Yang pakai ganjil genap tuh SN biasanya. Kalau S tak hingga biasanya udah nggak mandang ganjil genap sih. Mungkin yang apa ya polanya itu kayak contoh soalnya kan nanti biasanya kayak pantulan bola tuh. Biasanya ada naik turunnya gitu. Yang naik kan tak hingga, turunnya juga tak hingga gitu. Biasanya lebih ke pemecahan konteks kasus aja. Tapi kalau ganjil genapnya itu lebih ke ini biasanya. Tapi bagus sih. Coba aku bahas sedikit ya. Lebih ke SN. Sambil nunggu pertanyaan lain, ini bagus nih. Misal, aku punya ini. Biasanya konteksnya tuh ke baris geometri. Jadi nanti ada istilah jumlah ganjil atau jumlah genap gitu. Nah, untuk baris geometri kita kan punya A, AR gini ya. AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya. Ini kan suku gabungannya. Kalau suku yang ganjil berarti apa? Misal aku mau suku yang ganjil. Berarti kan AR kuadrat, AR pangkat 5, 4, sorry, AR pangkat 6, dan seterusnya. Nah, ini kalau aku terapkan konsep SN tadi, gimana? Berarti kan tadi SN, ini kan nanti A-nya sama dengan A tetap, tapi rasionya apa? Rasionya R kuadrat sekarang. Jadi ya nanti mungkin salah satu rumus SN-nya jadi A1 min R-nya berarti nanti pakai R kuadrat ini ya nanti. Masukin nanti R kuadrat di sini pangkat N gitu misalnya. Satu min R-nya ya R kuadrat karena R-nya kan R kuadrat tadi. Kalau dia ternyata ini ya pakai N ini gitu. Kalau yang genap ya tinggal ngikutin. Berarti ya Pak AR, AR pangkat 3, AR pangkat 5 dan seterusnya. A-nya atau suku pertamanya bukan lagi A doang, AR.
R-nya tetap ya, AR pangkat 3 bagi AR ya R kuadrat. Sehingga nanti SN-nya jadi AR satu min R kuadrat pangkat N satu min R kuadrat. Ini mungkin yang apa ya, aku bisa kasih tentang ganjil genap. Nanti ada juga yang bikin materi ini. Nah ini kan sebenarnya nggak perlu kalian hafal kalau kalian paham konsep ini. Tinggal diturunkan sendiri aja. Tapi kalau mau menghafal juga aku nggak ngelarang, silahkan. Udah gede, pilih jalan kalian dan hadapi resikonya. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau semua udah dua nih? Kalau udah dua, kita move ke latihan soal yang pertama. Mungkin mulai dari UTBK ya? Oke, mulai dari UTBK. Nah, nanti kurang lebih aku kalau ngajar PKPM ya kayak gini, aku nggak akan apa ya paksa kalian buat hafalan rumus banyak-banyak, tapi aku akan pastiin paham konsep terus aku kasih ruang buat tanya di tengah meet gitu, buat yang belum paham, bahkan di luar meet di kurang lebih akan kayak gitu kalau kalian ikut di kelas matematika. Kalau tertarik, silakan nanti tanya atau langsung isi Google Form-nya. Dan tentunya materinya lebih terstruktur kalau di kelas yang nanti berbayar. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi ini adalah soal UTBK 2025. Bisa kalian dapat secara gratis ya. Udah ada kelompok yang menamai diri mereka mangkuk mie ayam. Silakan cari deh, jangan beli. Cari aja. Tadi baris aritmatik A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3. Apakah A 2025 genap? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 cukup untuk menjawab ini. Oke, sebelum masuk ke jawabannya jauh-jauh, kalian udah paham konsep penjumlahan ganjil genap gak? Ganjil tambah ganjil jadi apa? Ganjil tambah genap jadi apa? Genap tambah genap jadi apa? Udah paham belum? Oke, deh. Nah, ini satu konsep yang pertama. Harus tahu nih, ganjil-ganjil itu tetap ganjil, ganjil genap jadi ganjil, genap-genap jadi genap. Kalau lupa gimana, Kak? Ambil angka yang gampang. Ambil bilangan genap, satu lagi, sorry. Dua misalnya. Terus bilangan ganjil, tiga misalnya. Dua tambah tiga, lima. Lima ganjil. Oh, berarti ganjil plus genap, ganjil. Ganjil-ganjil, satu sama tiga, jadi empat kan? Nah, genap-genap, dua tambah empat, sorry, ganjil-ganjil jadi genap ya? Sorry, keliru nih. Nah, kayak tadi, yang keliru nih, bisa dikoreksi kalau kalian paham konsepnya. Ganjil tambah ganjil itu genap, sorry. Ganjil genap, ganjil, genap-genap, genap. Berarti kalau kalian pengen dapet A ini genap, ya mungkin nanti bisa mastiin ke sini. Sekarang masuk ke rumus UN, berarti kan ini ya. Apa UN-nya aritmatik tadi? UN sama dengan A plus N min 1 kali B kan ya. Berarti kalau A 2025 atau U 2025 sama dengan A-nya kita nggak tahu ya. Atau A1 kali. Lebih enak ya, karena ada A1 ini. N min 1 2024 kali B-nya apa? Min 3. Dihitung boleh atau ingat kalian kan nggak mau ngitung. Tapi maunya cuma mencari tahu genap atau enggak. 2024 kali, oh ya. Kalau perkalian, ganjil kali ganjil, jadinya ganjil. Ganjil kali genap, jadinya apa? Genap. Kalau genap kali genap,
Jadinya tetap genap. Berarti kalau genap kali ganjil jadinya genap ya. Berarti udah tahu nih. Oh, U 2025 itu A1 tambah genap. Berarti genap dan tidaknya itu tergantung ke A1-nya aja. Apakah A1-nya genap atau ganjil? Kalau A1-nya pasti genap, maka dia akan genap. Tapi kalau A1-nya ganjil, maka dia akan jadi ganjil. Sehingga sekarang tinggal cari nih. Dari A1 tambah A2 ganjil. Dari A1 tambah A2 ganjil, ini kan bisa diartiin apa? A1-nya itu genap, A2-nya ganjil, atau A1-nya ganjil, A2-nya genap. Paham nggak? Dari konsep ini aja. Oh, dia dijumlahkan ganjil. Berarti kan ini. Antara A1 yang genap, A2 yang ganjil, atau ini. Sehingga apa? Masih ada kemungkinan A1 masih belum pasti. Sehingga U 2025 juga nggak pasti, alias tidak cukup. Sehingga P1 nggak cukup. Sekarang A2 sama A3. A2, A3 apa? Ganjil juga kan? Berarti kalau A1, A3 ganjil, A2, A3 ganjil, berarti kan nanti A2-nya genap, A3-nya ganjil, atau A2-nya ganjil, A3-nya genap. Ingat tadi infonya bedanya kan -3 ya. Bedanya itu ganjil kan. Genap tambah ganjil itu ganjil. Ganjil tambah ganjil genap. Berarti nanti dia akan apa? Ber apa ya? Berosilasi atau selang-seling gitu lah. Berarti kalau A2 genap ya A1-nya nanti ganjil. A2 ganjil ya A1-nya genap alias masih sama tuh. Sama dengan P1. Berarti P2 juga nggak cukup. Nah sekarang gimana kalau bareng-bareng? A1 tambah A2 itu ganjil, terus A2 tambah A3 juga ganjil. Kalau digabung kira-kira kita bisa dapat info nggak? Kayaknya sih nggak bisa ya. Atau kalau kalian mau cari infonya, bisa nggak sih? Kalau digabung, coba A1 kalau kita coba ya pakai A tambah ini A plus -3 gini misalnya. Ini A1 gini kan. Ini kalau kita terusin A1 tambah -3 A1 A1 tambah -6 gini. Nanti 2A1 -3 sama dengan ganjil. Bukan itu ya ini. Nggak gini. Nggak gini. Sorry, sorry. Kalau digabung gimana coba? Bisa nggak? Kalau kita gabung A1 tambah, ini kalau kita jumlahin misalnya A2 tambah A3 ganjil gini. Ganjil tambah ganjil genap ya. A1 tambah 2A2 tambah A3 ini. 2A2 ini genap berarti A1 tambah bilangan genap ditambah A3 sama dengan bilangan genap. Ingat ya,
Kalau bilangan genap itu ada bilangan genap ditambah A1 plus A3, dia akan menghasilkan bilangan genap. Genap itu hanya akan menghasilkan genap ketika penjumlahannya genap. Sehingga A1 plus A3 ini harus genap. Masalahnya adalah lagi-lagi genap itu didapat dari ganjil plus ganjil atau genap plus genap. Lagi-lagi masih nggak tahu tuh dia akan gimana. Yang untuk awalnya A2, benar. A2 kan genap nih. Ya, berarti kan ini genap ditambah bilangan harus genap. Berarti bilangnya kan harus genap kan. Ini berarti kan nanti antara A1-nya ganjil atau A1-nya genap kan. Tergantung nanti A3-nya kan juga nggak ada keterangan. Jadi kalau ini ganjil, sorry, ini ganjil maka ini juga ganjil paketnya. Kalau ini genap, ya ini genap juga paketnya. Lagi-lagi kita sampai akhir pun nggak akan tahu tuh asal itu mau kayak gimana. Sehingga jawabannya yang E ya. Dua-duanya pun nggak cukup. Ada yang mau nanya dulu? Silakan nggak mau nanya. Lagi-lagi ya, soal kayak gini tuh soal yang paling tanda kutip agak paling sulit menurutku. Karena cukup nggak cukupnya tuh sangat apa ya, sangat bergantung pemahaman kalian. Coba-cobanya tuh banyak, ruangnya banyak. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalau materinya nggak nguasain, skip dulu aja. Kuasai dulu materinya, cari tipe soal lain. Ngecek pernyataan, pilihan ganda yang biasa, isian itu lebih enak tuh daripada yang kayak gini. Ini lebih berat. Karena kan perjalanannya masih jauh. Kalau emang udah jago, cobain. Kalau emang masih belum, skip nggak apa-apa yang kayak gini. Tapi materinya pelajarin. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan nggak mau nanya. Masih kuat kan? Masih semangat buat lanjut ke soal selanjutnya? Atau udah overwhelmed? Gimana masih aman? Hmm. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kalau nggak ada, ketik dua, 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 dua. Kalau ketik 25 deh. Nil aman. Yang lain, yuk ada 20 orang. Yang lain gimana? Aman semua? Run aman, dia aman, Aki aman. Oke, kalau aman, itu tipe ini keluar lagi tapi di versi yang lain. Misal versi yang lainnya itu ini yang D2 ya. D2 dia keluar lagi tapi agak beda. Infonya perkalian. Dia cukup megang konsep tadi penjumlahan perkalian sama konsep bilangan udah clear tuh. Mungkin nanti di akhir ada geometri aku belum cek sih. Jadi ya kalau kalian menguasai konsepnya aman. Karena soal PK 3 tahun terakhir dari D awal nggak jauh berbeda. Kalau PM maaf berubahnya agak ugal-ugalan. Di itu ya buat soal UTBK-nya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Ini tipe soal UN. Jujur ini yang cukup sederhana sih. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan dalam 12 hari. Setiap hari banyak telur bertambah 4 buah. Jika hari pertama telurnya 20 buah, maka jumlah selama 12 hari. Kalau aku kasih waktu kalian dulu, mau nyoba dulu nggak? Coba. Coba dulu deh. Coba dulu, silakan. 1,5 menit mulai dari sekarang.
Belum setting timernya, sorry. Berarti aku anggap udah lewat 20 detik. Nih, silakan coba. Kalau udah nemu jawabannya, tulis di chat. Wah, orang udah nemu jawabannya. Nice. Yang lain silakan coba. Tiga puluh detik lagi. Nah, oke, udah habis nih. Ada dua jawaban dan ya, yang udah mau koreksi silakan lanjut koreksi. Nah, ini coba aku tanya kalian, ini deret atau baris apa dan kenapa? Pran sama siapa tadi? Cantika udah tahu harusnya. Aritmatik, benar. Kenapa ini aritmatik? Karena ada kata-kata selisih yang konstan. Yang mana tuh? Nih, banyak lunasikan pertama 40. Nah, ini mirip kayak apa ya? Soal SPLDV yang kemarin tuh. Kemampuan modeling matematik, mengenali cerita menjadi narasi, kebalik, mengenali narasi cerita menjadi persamaan matematika. Aku kemarin udah sempet bikin yang versi singkatnya di YouTube, bukan yang kelas. Silakan yang mau nonton cek aja di YouTube-nya anak matematika. Ini adalah menunjukkan bedanya. Oke, udah tahu nih aritmatik. Aritmatik kan UN sama SN tadi ya. Ini nyari apa sih? Nyari S kan ya? Berarti SN, misal aku pakai N per 2 yang 2A tadi, berarti cara kalian setelah mencari beda atau langkah kalian adalah beda udah nih. Berarti tinggal N dan A kan. N-nya 12 hari. Oke, udah ada 12. A-nya berapa? Hari pertama 20 buah. Semua bahan siap, masukkan ke tempat memasak. 12 per 2, 2 kali 20, 19 kali 4. Nah, ini tinggal ngitung aritmatik kalian aja ya. Silakan. Berapa nih? 12 bagi 2 6. Ini 40. 19 kali 4, 20 kali 4, 80. Dikurang 4, 76 ya. 6 kali, berapa nih? 6 kali 40, 116 ya. 120 kali 6 itu 720. 4 kali 6 24. Berarti, eh, as, iya N-nya 12 nih. Astagfirullahaladzim, kenapa 19? Sorry, sorry. Maaf, maaf, ya, ya, ya. Udah bener nih 12, kenapa 19 ya? Kenapa aku mikir 20? Sorry. 11, berarti kalau 11, 44 ya? Berarti kalau 44, 6 kali 84. 80 kali 6, 480. 6 kali 4, 24. 504 ya? Terima kasih Cantika sama Iza. Maaf. Ada yang mau tanyakan dulu?
Ini tipe PM, tapi kalau di PM biasanya nggak cuma satu set gini. Teksnya panjang, ini salah satu pertanyaannya gitu. Kalau di PM, kalau di UN kayak gini, soal data singkat gitu. Tapi skillnya sama, kemampuannya sama. Gimana kalian mengubah kalimat ini menjadi persamaan? Bedanya kalau di UTBK bacaannya panjang, jadi agak effort dikit buat nge apa ya menyaring atau mengekstrak informasinya. Aman ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak harus itu sampai selesai jawabannya. Bener. Bisa juga cek opsi kayak kata Ram. Yang satuannya 4 cuman satu. Boleh tuh. Kan dia 4 plus. Tapi nggak juga sih. Kan yang satuan 4 itu kalau kamu jumlah bisa berubah. 4 8 2 6 sama 0. Jadi mereka masih mungkin kan. Agak susah kalau mau pakai analisis opsi. Karena semua opsi masih mungkin. Kecuali kalau ini 481, nah gitu. 4 kan nggak mungkin gitu. Oh iya benar kalau udah ngitung sampai akhir, iya benar. 6 kali 4, nah itu juga boleh. Yang aku maksud dari awal gitu. Jadi, boleh itu. Ini nanti juga bisa kalian gunakan nih dari RAM tadi ya. Bagus nih. Berarti kan kita setelah menggunakan ini prinsip atau konsepnya dapat sampai sini kan. Proses ngitung ini kan agak lumayan tuh. Kalau kalian bisa ngitung cepat hitung aja. Kalau nggak mau ini bisa nih. 6 kali 84. Ini kan nanti 6 dikali 80 plus 4 kan. Satuannya kan ini nanti. 6 kali 4 itu kan nanti 24. Satuannya harus 4. Yang satuannya 4 cuman satu. Ya, loh Kak ini kan ada ini. Ya 6 kali 80 satuannya 0. 0 tambah 4 tetap 4. Itu maksudnya. Ada yang mau tanyakan? Bagus nih. Ini boleh dicoba nanti. Ada yang mau tanyakan lagi? Coba silakan. Kalau kalian lupa materinya, ya hitung manual aja. Ini masih mungkin kok dihitung manual. Orang cuma 12 hari. Menjumlah manual itu masih mungkin. Cuman ya agak lama aja. Kalau aman dan bisa kita lanjut, ketik satu ya. Masih semangat kan? Masih kuat kan ya? Belum lemes kan? Belum capek? Oke, kita lanjut ya ke soal kedua. Seorang peneliti maka mengamati pada waktu tertentu setiap setengah hari bakteri membelah jadi dua. Pada awal pengamatan terdapat dua bakteri. Jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri itu mati, maka banyak bakteri setelah 3 hari adalah berapa? Nah, ini jujur soal kayak gini aku agak kurang suka karena tricky. Kalau kita misal nggak ada kata-kata ini ya, langsung aja ya, kita tinggal cari. Oh, 3 hari, setiap setengah hari. Berarti nanti ada 6 ya, N-nya 6, A-nya ini. Pakai deret apa? Deret, sorry, baris kalau ini ya. Sorry, banyak bakteri berarti pakai deret. Jadi pakai deret nanti geometri. Rasionya ini membelah jadi dua, rasionya dua. Tetapi karena ada ini, ya kalau mau pakai rumus harus kalian kembangkan dulu nanti gimana pola perharinya. Kalau aku biasanya bisa kayak gini lebih suka manual aja biasanya. Apalagi buat awal-awal, buat pemanasan juga. Berarti kalau awalnya dua, kan ya, misal ini hari pertama. Awalnya kan dua, berarti nanti akhir harinya dua, jadi dua di 8 ya berarti ya. Kan setiap setengah hari jadi dua kalinya. Berarti kan nanti sehari jadi ini. Berarti awalnya 8 gini. 8.
kali 4 berapa? 32. Tetapi setiap 2 hari, seperempatnya mati. Berarti ini 32 kali 3/4 kan? Atau berapa? 32 kali 3/4 berarti 8 kali 3, 24 ya. Maka ini 24 kali 4 ya. Eh, enggak, 8 kali 4 banyak bakteri setelah 3 hari. Ini benar ya? 2, 4, 8. Terus habis itu dia 8, 16, 32. 32 seperempat dari jumlahnya mati. Kan tinggal 3/4. 24. 24 kali 3, kali 4 berapa? 72 tambah 72, bukan 72, 48 kali 4 ya? 96 ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Ya, dari dulu. Enggak sih, bener ini hari ketiga kayaknya. Kan dia setiap 2 hari. Berarti kan hari pertama, hari kedua, jadi akhir hari kedua. Gitu. Iya ini bener kok. Hari pertamanya kan 24, berarti nanti akhir hari kan 96. Nah, ada yang mau tanyakan? Nah, ini agak lumayan. Masih bisa manual karena apa? Karena cuma 3 hari. Misal iseng nih, setelah 10 hari, waduh, kalau udah kayak gini maka mau nggak mau harus nanti kerja cari pola dulu. Nah, mencari pola itu bukan kemampuan yang instan, harus kalian apa ya, latih terus menerus. Bahkan kalau udah pernah punya terus nggak pernah dilatih, biasanya kemampuan nyari pola itu akan hilang gitu. Ini kayak kalian apa yang hari kedua awal nggak dikali 4 Kak? Ah, udah, ini kan 2 kali 4 ya, 8 kali 4. Ini kan ada perubahan. Udah kan ini 8. Kan akhir ini jadi awal ini. Terjawab siapa? Itu Juli? Jul, sorry. Di ini ya. Nah, lanjut tadi tentang cari pola. Mencari pola itu bukan kemampuan yang bisa kalian dapat instan. Harus emang latihan terus banyak jam terbang gitu. Analogi yang paling gampang kalau kalian apa suka main bola atau suka sama ini sepak bola. Kan ada pelatih-pelatih yang jago tuh, pelatih yang bisa nge-tweak taktik di tengah pertandingan tuh. Jadi mereka lihat, oh lawannya main pakai ini, ganti strategi buat bisa ngelawan. Itu kan bukan mereka yang baru belajar taktik 2 hari. Kalau di sini matematika ya, kalau kalian ngelihat misal ada orang yang jago, yang misal ya buka kelas aja ngajarin gitu, tutor lah misalnya. Kok beliau bisa dapet polanya gitu ya, cepet ya. Misal aku sebut nama, misal kalian lihat Jerome gitu misalnya. Kok cepet dapet polanya? Karena Jerome udah jago, Jerome udah melewati proses yang apa ya, yang panjang lah. Dia udah belajar. Kalian bisa jadi kayak beliau, tapi ya harus mau melewati jalan yang sama. Jangan ngarep cara cepetnya. Nggak akan bisa kalau mau bisa jago nyari pola, cuma berharap dia cepet. Ini fakta yang pahit, tapi emang gitu kenyataannya. Kak, maaf 3/4 dari mana? Itu benar cantikan. Sisa bagian yang hidup karena seperempatnya mati. Jadi ini 3/4 bisa aku buat gini. Kan 32 apa ya? 32 sel kali ya. 32 bakteri gitu. 32 biji. Mungkin. Nah, kan mati seperempat. Berarti kan yang mati itu 32 kali seperempat atau 8. Sisanya 32 minus 8. Tapi aku langsung aja. Misal keseluruhannya 1, meninggal seperempat. Berarti kan nanti 32 kali 3/4. Tuh. Terjawab, Mil. Bagus kira. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan kalau mau nanya.
Jadi kalian kadang juga nggak harus pakai rumus. Tapi kalau ya, nggak harus pakai rumus, apalagi kalau soalnya kayak gini, cuman 3 hari, mungkin banget buat ngitung manual. Hitung aja nggak apa-apa. Nggak semua muanya harus pakai cara cepet kok. Ya kalau soalnya emang simple, bisa dihitung manual dan cepet, hitung manual aja. Yang penting kalian sampai ke tujuannya. Tujuan akhirnya apa? Nemu jawaban. Itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Kabelnya kalau nyari misal 7 hari, aku agak mager nih kalau ngitung 7 hari. Kalau nyari 7 hari ya, gini. Kalau nyari 7 hari mungkin kita apa ya harus plot nanti, plot dulu. Polanya itu gimana? Kita mau mencari pola untuk n yang general, gini misalnya, atau kita cari pola untuk n kelipatan. Itu juga kita harus perhitungan nanti. Kenapa? Karena kalau general kayaknya akan rumit deh. Ini kalau aku terusin misalnya ya, misalnya aku buat hari satu, tadi ya, hari dua, tiga, empat, lima, ini awal, akhir, tiga, dua, delapan, ini delapan, berapa nih? Dua, tiga, dua ya. Terus ini dua, empat, sembilan, enam. Dari sini nanti 96 kali 4 ya. Nah, 96 ini kan bukan dua, udah bukan 2 pangkat ya, tapi 2 pangkat dikali berapa gitu kan. Ini bukan 2 pangkat. Ini nanti langsung 96 kali 4. Berarti nanti ini 96 kali 4 kuadrat ini. Hari ke-6 itu 96 kali 4 kuadrat kali 3/4. Nah, nanti muncul pola tiganya. Dia ada pola 3 pangkat N sama 2 pangkat N gitu. Nanti bergantung mau pakai N-nya general. General lebih sulit. Tapi kalau kelipatan mungkin bisa. Nanti kurang lebih kayak gitu ya. Cantika. Nanti mungkin kalau aku sempet aku coba deh cari gitu. Karena kalau sekarang kayaknya aku pun juga mungkin agak lumayan lama. Sayang waktu kalian kalau buat ngelihat aku coba-coba. Nanti deh kalau sempet aku taruh di drive-nya atau lengkapi di video lainnya. Tapi pertanyaan bagus tuh, Cantika. Idenya akan kayak gini kurang lebih nanti. Harus kamu cek nanti, cari polanya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Wah, itu tuh udah dihitung tuh. Jadi jalur Kurandika. Nah, itu kan agak lumayan ya. Jadi harus apa ya? Dicek terus nanti setiap kalau udah nemu pola diverifikasi. Bener nggak pola kita untuk angka yang kecil gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin nanti deh. Aku coba. Silakan ada yang mau nanya lagi. Tapi kurang lebih kayak gitu. Gimana? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada aman, tik amin. Agi aman. Oke. Yang lain gimana? Karena ada banyak nih. Ada Adlin, ada Aktila, ada Cantika, ada Dara, Dia, ada Ikan, ada Izak, kayak Bang Windah, bocil absen. Ada ada Now. Gimana? Aman? Coba kalau aman, ketik aman dong. Kalau emang ada yang mau tanyakan, tanyakan aja, jangan disimpan. Di sini tempat kalian buat bertanya. Oke, aman. Baik, kita lanjut. Masih kuat kan ya? Masih semangat kan? Soal terakhir deh, mungkin. Oke, sih. Seorang anak melompat di atas trampolin. Dalam sekali ayun, pantulan pertama setinggi 150 cm. Tinggi pantulan berikutnya hanya seperempat tinggi sebelumnya. Panjang lintasan
seluruhnya hingga dia berhenti adalah berapa? Kira-kira kapan dia akan berhenti? Pada lompatan keberapa? Ada yang tahu? Pada lompatan keberapa dia akan berhenti? Nggak ada yang tahu kan ya? Karena nggak ada yang tahu, kita nanti asumsikan dia akan melompat sebanyak tak hingga. Tapi kalau kalian nanti belajar metode numerik, ada kayak batas apa ya, batas perubahan. Jadi kalau penambahannya udah nggak banyak, dianggap berhenti. Tapi kalau kondisi realnya ya, dia akan melompat sangat banyak gitu kan. Maka di sini kita akan pakai S tak hingga nanti. Sebelum itu kita harus sketsa dulu. Ketika awal melompat, tinggi pantulannya 150 kan. Berarti karena dia melompat, berarti kan dia mulai dari awal gini ya, 150. Terus dia turun. Di lompatan kedua, seperempat tinggi sebelumnya. Berarti ya 50 kali seperempat ya. Naik, turun. Naik lagi seperempat dari sebelumnya. Maka ini seperempat kuadrat. Berarti kalau kita mau cari total lintasannya kan tinggal dua kali, sorry, total lintasan dua kali S tak hingga aja kan. Ini dua kali dan seterusnya gitu. Atau dua kali A per satu min R. A-nya 150, R-nya seperempat. Kalau ketemunya adalah 8 kali 50 ya. Atau 400. Ada yang mau tanyakan? Ya, benar cantikan. Jago nih cantikan. Nice. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Di UTBK, SNBT, kalau untuk yang tak hingga, kayaknya seingatku aku belum pernah lihat ya. Tapi nggak menutup kemungkinan muncul tahun depan. Saya ingat kalau di UTBK yang 3 tahun terakhir udah agak jarang beliau ini muncul. Tapi tetap penting karena ya masih materi SMK. Coba ada yang mau ditanyakan dulu atau aman? Gimana? Aman? Run aman, Jul aman. Oke, mungkin buat hari ini materinya sampai ini dulu. Sebelum kita akhiri, silahkan kalau mau nanya, kalian sampaikan dulu. Gak boleh soal nomor 3. Nih, kalau nanti ada itu kok ada recordingnya, bisa kamu tonton lagi nanti. Tapi ini kalau Mas Mas. Jadi aku akan sedikit review juga ya. Jadi hari ini kita udah bahas beberapa hal ya. Selain jadi S tak hingga kenapa dikali dengan 2? S tak hingganya dikali dengan 2 karena ini kita buat sketsanya kan lintasan lompatnya itu kan nggak cuma naik doang, naik sama turun. Yang dimintakan seluruhnya. Berarti ya kita jumlah nih. Naik, turun. Oh, semuanya kan kali 2. Makanya kita kali 2 S tak hingga. Jadi di awal tadi kita udah bahas beberapa hal tentang ini ya, tentang perbasiran duniawi.
Semoga setelah kita tadi mempelajari apa itu buzzer ya, kita bisa menjaga diri kita sebisa mungkin supaya nggak kemakan. Semoga kita dipertemukan dengan buzzer-buzzer yang cerdas dan menolong. Kenapa? Karena sebenarnya buzzer atau marketer itu kan juga pekerjaan dan kegiatan yang ya ada positifnya. Yang negatif kan ya oknumnya aja gitu. Terus tadi kita juga udah bahas tentang baris sama deret, arit sama geo. Materi yang penting silakan dipelajari karena keluar di UTBK sama SNB, UTBK sama TKA harusnya karena ada kisi-kisinya. Di PK dan PM materinya nggak banyak, bisa kalian pelajari. Dengan beberapa jenis soal, mungkin nanti kalau sempat aku juga akan post beberapa latihan soalnya di Twitter. Sama sedikit ngingetin kalau kalian merasa suka sama cocok dengan cara mengajarnya di sini, silakan nanti kalau tertarik boleh join di kelas matematika baik yang privat maupun yang bersama-sama tadi. Itu aja kali buat meeting hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau mau nanya dulu apa sih waktu ya mungkin sampai jam 9 silakan. Nggak harus tentang matematika ini. Boleh OOT atau ya topik ide selanjutnya buat TBG nanti gimana? Silakan. Atau mungkin ini, karena aku rencananya mau selain ini kan di YouTube Nakamatika, karena nanti selain tempat recording kelas, kemarin aku juga udah sempat coba bikin bahas soal itu, tapi yang satu materi gitu, satu soal aja gitu, yang cepat gitu. Kira-kira kalian mau apa? Dibikin apa coba? Kali aja sesuai nanti sama apa yang aku mau bikin biar ya pas gitu. Kalau yang kayak gini yang topik-topik kayak misal topik passing grade atau lalala gitu gimana menurut kalian? Aku dulu pernah bikin sih kayak video singkat passing grade, mitos-mitos gitu gitu. Terus mungkin apa bahas video materi gitu kali ya. Kalau kalian ada ide nanti boleh tuh disampaikan ke apa ke grup tele kali ya yang bisa 2 hari. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Kurang lebih itulah tentang baris sama deret. Kalau nggak ada atau aman, ketik amin. Coba. Oke, Cantika aman. Ikan aman. Oke, kalau gitu aku anggap aman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut ke grup tele ya. Jangan live dulu bentar. Sebelum kita akhiri, mari kita doa dulu. Karena kita awali dengan doa kan ya. Semoga apa yang telah kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Dapat cukupkan. Makasih semua buat yang udah hadir, makasih buat yang udah aktif. Maaf ya kalau ada beberapa salah kata atau kendala selama ngajar tadi. Aku akhiri pertemuan buat malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai